Saya menyukai desain rumah yang memiliki banyak ruang penyimpanan dan memiliki konsep saving space. Karena menurut saya rumah yang nyaman itu rumah yang bisa memanfaatkan space yang cukup untuk kebutuhan dan fungsi yang diperlukan. Halo, nama gua Tovan Siagian. Gua interior designer dari IDEO Design Works. IDEO Design Works adalah konsultan desain interior sekaligus kontraktor desain interior, dan kita mengerjakan beberapa proyek seperti rumah tinggal, apartemen, restoran, kafe, dan juga office. Jadi konsep desain rumah ini sebenarnya kita mengimplementasi dari budaya Jepang dan gaya desain Jepang yang bisa kita temui dari bagian depan foyer yang kita buat ada perbedaan level ketinggian lantai yang fungsinya adalah menjadi area transisi antara area eksterior dan interior. Hal ini juga menjadi batas area untuk melepaskan alas kaki di dalam rumah. Kemudian yang lainnya kita implementasikan pada bagian kamar tidur utama. Kita mendesain tempat tidur bergaya Jepang dengan menggunakan sistem raised floor, sehingga bagian kasur menyatu dan hampir rata dengan lantai. Jadi yang kita rubah di rumah ini adalah ruangan-ruangan yang ada di lantai 2, terutama kamar-kamar yang ada di lantai 2, kemudian ada sisa lahan di bagian belakang, itu kita kembangin lagi. Jadi sebenarnya rumah ini adalah rumah tipikal cluster. Dan di lantai 1 ini awalnya ada kamar tidur ART dan juga toilet untuk ART. Di bagian itu kita rubah untuk extension area pantry, dan kita bangun ruang tambahan di bagian belakang untuk living room. Kemudian di lantai atas sebenarnya ada 2 ruang tidur anak. Jadi kita rubah menjadi 1 kamar tidur anak. Jadi ruangan yang kita dapat lebih besar. Kemudian ada 1 kamar mandi di dalam, di tempat tidur belakang, ruang tidur belakang itu juga kita rubah supaya kita dapat kamar tidur yang lebih besar. Kalau kita lihat layout rumah bangunan ini, sebenarnya hampir keseluruhan lahan yang kita punya itu hampir semuanya dibangun. Cuman kita sebisa mungkin menyiasati ada area terbuka di dalam rumah ini. Jadi kita menyisakan sedikit ruang di bagian tengah untuk kita fungsikan sebagai taman. Nah, taman ini sendiri fungsinya untuk area sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami supaya bisa masuk ke dalam interior dengan maksimal. Selain itu, kalau kita lihat di area belakang ini, kita punya level plafon yang cukup tinggi. Jadi kita punya void di sini dan yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi skylight supaya cahaya matahari juga membantu masuk ke dalam interior dengan maksimal. Jadi ruang yang di belakang ini nggak terlalu gelap, karena kalau kita tahu di cluster kan pasti bangunannya semuanya mepet-mepet ya. Jadi agak susah kalau misalnya kita bangun full tapi pengen matahari tetap masuk. Jadi kita menyiasatinya dengan menggunakan skylight dan juga menyisakan ruang di tengah sebagai taman itu tadi. Yang menarik di desain rumah ini kalau menurut saya adalah di bagian tangga geser. Karena menurut saya itu suatu hal yang unik yang jarang dimiliki setiap rumah ya. Jadi kita emang khusus mendesain tangga yang bisa digeser. Jadi ketika kita mau naik ke area mezanin, kita bisa tarik tangganya untuk kita bisa akses naik ke atas. Dan juga banyak fitur lainnya seperti tempat-tempat penyimpanan rahasia seperti yang ada di tatami.
Di area tatami bed itu juga kita fungsikan sebagai penyimpanan. Jadi proses renovasi rumah ini cukup panjang ya. Kita karena cukup banyak bagian yang dibongkar dan dibangun baru, seperti lantai. Kita banyak penggantian material lantai terutama, kemudian material plafon kita sesuaikan lagi, leveling plafonnya, kemudian instalasi listrik, sampai pengisian furniture pada bagian interior. Material yang kita gunakan di sini bervariasi ya. Jadi dominannya sih memang kita menggunakan material-material berunsur kayu. Seperti lantainya kita juga pakai parket solid, dan pada furniture kita juga menggunakan material kayu. Di situ kita pakai bahan fancy plywood ya, dengan jenis white oak dan juga finishing melamik natural. Jadi kita lebih menonjolkan unsur kayunya. Dan juga ada beberapa material lain seperti mulai dari area carport kita pakai kombinasi homogeneous tile dengan batu coral sikat. Kalau di bagian interior kita bisa lihat pola lantai granit tilenya kita pakai pola zigzag, pola susun setengah bata dengan pemakaian granit tile ukuran 30 x 60. Ini tentunya beda dengan pola lantai umumnya ya, yang orang-orang biasanya mungkin pakai pola lantai dengan ukuran 60-60, kita justru pakai ukuran 30-60 dan di pola zigzag. Saya itu sukanya yang simple, rapi, nggak boleh ada kabel. Nah, jadi kalau menurut saya, dengan karakteristik saya tuh lebih cocok dan lebih memang menyukai style yang Japanese. Karena selain rapi dan Japanese style, saya juga suka dengan gaya Jepang yang sangat kuat corak-corak kayunya. Karena menurut saya corak kayu itu keren. Dan kenapa saya merenovasi rumah ini? Nah, di cluster itu kan ada kayak aturan tidak tertulis yang tidak boleh merubah bentuk fasad. Nah, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang penting pada saat masuk rumah, saya berasa seperti I feel like home gitu kan. Nah, makanya kenapa dari itu kita merenovasi rumah ini, rumah bentuk standar menjadi rumah yang sesuai dengan yang saya mau gitu. Saya dan istri itu adalah pekerja yang jarang di rumah, dan saya juga tuh orangnya tuh maunya banyak gitu kan, dan saya tidak merasa punya capability untuk bisa mengawasi pembangunan sesuai dengan knowledge kita. That's why kenapa menurut saya di kesempatan ini saya perlu untuk menggunakan desain interior yang bisa menerjemahkan maunya saya ke dalam bentuk realistik bangunan ini gitu loh. Jadi saya butuh orang yang bisa merealisasikan dan mentransformasikan pemikiran saya menjadi bentuk rumah gitu. Yang paling berkesan itu adalah pada saat kita memulai proses pembangunan, di situ tuh mulai pandemi. Nah, jadi pada saat kalau nggak salah 2 minggu tukang mulai bekerja, itu udah mulai ada tuh pemberlakuan PPKM ya kan, yang karena ini juga klaster, jadi sangat terbatas tuh orang yang bisa keluar dan masuk. Jadi saya lupa berapa bulannya, tapi cukup lama, mungkin sekitar 6 bulanan ya, itu sampai harus terhenti, dilanjutin lagi, berhenti lagi. Ya itu lumayan ini sih, lumayan berkesan sih. Jadi kayak kesannya tuh kayak lama banget ya kan, tapi padahal memang secara pelaksanaannya itu ya terhambat PPKM itu sih yang paling berkesan. Cerita lucu ya. Nah, di klaster ini itu kalau mau melakukan renovasi itu harus minta izin tetangga. Jadi tetangga depan, belakang, kiri, kanan itu harus minta izin. Bahkan tetangga sebelah kanan saya itu sampai 2 kali pindah. Karena saking lamanya nih PPKM ini, jadi yang minta izin yang pertama, terus dia udah keluar karena mungkin rumah sebelah itu rumah sewaan. Jadi udah keluar diganti dengan penghuni baru, izin lagi gitu.
Mungkin kalau di rumah saya ini yang tidak umum itu adalah tangga ya. Tangga yang akses ke area service room itu kan berada di area tambahan yang kita bangun menggunakan area kosong di belakang rumah. Nah, untuk menghemat space itu tangganya itu kita bikin sedemikian rupa hasil kreasi interior design ini. Jadi tangganya itu berfungsi seperti lemari, jadi bisa digeser. Jadi saya memilih living room sebagai tempat yang paling sering saya tempati di rumah ini. Selain kamar ya yang untuk tidur gitu. Jadi kalau kayaknya kalau nggak salah rumah ini kan saya mulai tinggalin tuh 2022. Jadi masih pandemi lah ya. Jadi area meja makan itu spot favorit saya, tempat favorit saya untuk kerja. Karena di situ tuh bisa ngelakuin banyak aktivitas. Jadi saya bisa kerja, saya bisa makan siang bareng sama anak saya bisa ngobrol-ngobrol sama anak saya. Bahkan kalau teman-teman suami juga kalau lagi datang ya ngumpulnya di situ semua sih. Jadi ya menurut saya karena mejanya itu kan gede ya. Bahkan kalau kumpul keluarga pun seru aja. Jadi semua makanan saya bisa taruh situ, semua bisa kumpul ngobrol-ngobrol bareng. Karena kan sebelumnya rumah saya nggak terlalu gede lah meja makannya. Jadi pas dapat meja makan gede tuh kayak wah bisa seru buat kumpul-kumpul sih. Spot favorit, yang pasti kamar, mau kamar saya pribadi sama suami atau kamar anak sih. Kalau kamar saya itu kebetulan semuanya sesuai sama yang saya mau desainnya. Pertama mulai dari lemari, karena saya suka banget belanja baju, jadi lemari saya menurut saya cukup mumpuni untuk mengumpulkan semua koleksi baju saya. Kalau satu lagi yang pasti kamar anak saya, karena kebetulan pencahayaannya di situ bagus. Jadi saya, anak saya, suami, bahkan kucing-kucing saya tuh suka banget ngumpul di situ. Yang kalau pagi-pagi bangun pasti kita nongkrong di jendela ngelihat keluar sih. Tempat tidur yang di depan itu tidurnya enak, soalnya soft, sama tempat kursinya enak. Aku suka di kamar aku itu soalnya ada tempatnya nyaman, dingin, sama kebanyakan barang-barang aku di sana. Jadi aku bisa ngambilnya cepet, nggak usah bolak-balik. Rumah yang nyaman bukan soal ukuran besar atau kecilnya. Rumah yang nyaman adalah bagaimana kita menata setiap hal yang ada di dalamnya supaya selaras dengan aktivitas dan kebutuhan kita sehari-hari. Rumah adalah tempat untuk kita bertumbuh.